Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka maslakahu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz ayyidna hadal watan fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amina 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 ya rabbal alamin wa ba'd. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan Bapak Kapolres kita beserta jajaran, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, selalu mendapat taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di Lombok Timur pada khususnya selalu mendapat bimbingan arahan daripada Bapak Kapolres kita demi ketertiban, keamanan, kekompakan, keutuhan kita di Lombok Timur pada khususnya. Dari itulah yang pribadi sebagai Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Watan Lombok Timur sangat berterima kasih, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada beliau atas program yang beliau canangkan, atas wacana yang beliau rencanakan dan laksanakan. Ini semua adalah demi kekompakan, demi keutuhan daripada negara kita Republik Indonesia. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Para asatidz, para tokoh agama, para pimpinan ormas-ormas yang ada di Lombok Timur yang sempat hadir juga yang kami cintai dan hormati. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita semua wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga atas dasar sebab nikmatnya pada kesempatan ini kita bersama, kita bersilaturahim, kita mengadakan pertemuan, kita menghadiri masjid, kita sholat berjamaah, melakukan ibadah-ibadah yang lain yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami cintai, kami hormati juga dari Bapak Kemenak atau pejabat yang mewakili, Bapak-bapak Kapolsek yang ada di setiap kecamatan, Bapak-bapak Polmas, para saudara-saudari tokoh agama, tokoh masyarakat yang mengikuti acara Zoom meeting pada kesempatan ini, dimanapun kalian berada, yang kami hormati dan yang kami cintai. Nah jadi alhamdulillah wa syukurulillah, pertemuan seperti ini adalah salah satu upaya, salah satu usaha yang diadakan oleh Bapak Komandan kita demi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ada namanya radikal, ada namanya intoleran, ada namanya hoak, ada namanya narkoba. Itu semua kita sudah maklumi, semua kita sudah pahami, semua kita sudah berupaya untuk mencegahnya. Tapi upaya seperti apa yang Bapak Kapolres lakukan pada malam ini, itulah yang belum dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Jika para tokoh agama duduk bersama seperti ini, bersama para pejabat, bersama para penggawa-penggawa, tokoh-tokoh masyarakat yang ada, insya Allah kami jamin dan kami yakin kekompakan akan terjaga, kebersamaan akan terlaksana. Dari itulah sekali lagi tidak bosan-bosannya kami pribadi, tiang pribadi, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kapolres kita. Jadi secara sederhananya, beliau ini mengajak kita selalu untuk beribadah, meningkatkan kualitas ibadah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya beliau terus-menerus setiap minggu mengajak para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menghadiri dan membanjiri masjid. Karena itu semua adalah upaya usaha untuk menyatukan umat, mengompakkan umat, sehingga nantinya tidak cepat menerima hoak kalau istilah sekarang. Cepat terprovokasi, cepat terpropaganda. Kenapa? Karena jarang berdait.
jarang bedait, jarang bertemu, jarang bertatap muka, jarang seperti yang dilakukan oleh Bapak Kapolres kita ini. Memang secara agamanya sudah jelas bahwa apa yang kita lakukan bernilai ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu hadis yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ala adullukum bima yukaffirullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala naqlul aqdami ilal masjidi wa intizarus salati wa isbagul wudu'i alal makarihi. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada satu pertemuan ya kurang lebih seperti inilah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, "Hai sahabatku, ala adullukum, inginkah kalian saya ceritakan kepada kalian yang hadir bima yukaffirullahu bihil khataya, sesuatu yang jika kalian akan diampuni dosa salah kalian oleh Allah Subhanahu wa taala?" Ini pertanyaan Nabi kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa yarfa'u bihid darajat, dan dengan apa yang saya berikan ceritakan sekarang ini, kalian yang mengamalkannya, yarfa'u bihid darajat, Allah akan mengangkat derajat kalian. Ini pertanyaan Nabi kepada para sahabat-sahabat yang hadir pada waktu nikah. Apa jawab sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in? Qalu bala ya Rasulullah. Enggih ya Rasul, inilah yang kami inginkan, inilah yang kami dambakan. Sesuatu perbuatan amal ibadah jika kita lakukan, dosa kita diampuni oleh Allah dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nantinya. Tatkala Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar respon daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, lalu Nabi menceritakan para sahabat amal ibadah yang jika dilakukan dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Ternyata yang pertama adalah naqlul aqdami ilal masjidi, hobi melangkahkan kaki menuju ke Baitullah, masjidnya Allah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan, diprogramkan oleh Bapak Kapolres kita, mudahan dengan sebab ini beliau diangkat derajatnya, diangkat pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib kita yakini. Wa yarfa'u bihid darajat, derajat kita, pangkat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya kita serahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, naqlul aqdami ilal masjidi, hobi melangkahkan kaki menuju masjid yang merupakan Baitullah. Bahkan dalam riwayat lain, kataballahu fi kulli qadamin hasanah, berapa langkah kaki pelunggum sami hadir di tempat ini, sebanyak itulah ganjaran yang akan diberikan oleh Allah, sebanyak itulah dosa salah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi akhiratnya. Inilah janji-janji daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi keinginan dari Bapak Komandan kita, dari Bapak Kapolres kita adalah untuk mencegah paham radikal. Jika kita selalu bertemu insya Allah, karena di antara saudara-saudari kita, karena keterbatasan kemampuan dan wawasan, sehingga hanya menganggap dirilah yang terbaik. Oh, tidak seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan upaya keras daripada Bapak Kapolres kita bisa meredam, bisa mengendalikan situasi kondisi yang ada di Lombok Timur pada khususnya. Dari itulah atas nama organisasi Nahdlatul Watan sangat berterima kasih kepada upaya-upaya yang pernah beliau lakukan
Sehingga dalam Nahdlatul Watan sendiri, alhamdulillah lebih kondusif, lebih aman, lebih jalan, lebih istilahnya lebih harmonis dan seterusnya. Itu adalah tidak lepas dari upaya dan usaha daripada Bapak Kapolres kita niki. Yang selanjutnya adalah yang pertama tadi adalah naqlul aqdami ilal masjidi, melangkahkan kaki menuju masjid. Merupakan salah satu ibadah perbuatan yang pelonggom zami lakukan, syarat sebab dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wantizarus salati, membiasakan diri menunggu tibanya, datangnya salat 5 waktu. Sebelum azan kita hadir, kita berusaha. Tapi karena kami maklumi dari pihak kepolisian repot, ya tidak semua bisa kita amalkan niki. Pihak-pihak pengusaha kayaknya berat untuk melakukannya, untuk hadir di masjid sebelum azan. Agak susah. Paling guru ngaji yang bisa niki. Pelunggum-pelunggum sami jak repot kayaknya, ya, kayaknya susah lah. Tapi alhamdulillah dengan adanya gebrakan, ada program daripada beliau, masyarakat sangat puas, sangat bergembira melihat para bapak-bapak polisi ada di masjid, hadir di masjid. Masya Allah, ini kebanggaan masyarakat yang luar biasa. Ya, selanjutnya adalah yang kedua tadi, yaitulah wantizarus shalah. Siapa yang membiasakan diri menghadiri atau datang di masjid untuk menunggu, menanti tibanya azan, itulah upaya amal perbuatan yang kedua. Jika orang nike lakukan, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa isbagul wudu'i alal makarihi, berupaya wudu dengan cara sesempurnanya. Sunnahnya kita lakukan, makruhatnya kita tinggalkan, mubtilatnya apalagi rukun dan syaratnya wajib kita lakukan. Jika seseorang berwudu dengan cara yang sempurna, dengan cara sesuai yang diajarkan, diwariskan oleh Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ditularkan, diwarisi oleh para ulama-ulama sebagai warasatul anbiya, maka orang nike dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami teringat ada cerita dari guru kami di Mekah Al-Mukarramah, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki namanya. Beliau sudah meninggal dunia di Mekah Al-Mukarramah di bulan Ramadan sudah 13 tahun yang silam. Singkat cerita, dulu kata beliau, di zaman Imam Abul Hasan As-Sazili rahimahullah, ada orang yang mau kaya. Ada orang yang minta petunjuk kepada Imam Abul Hasan untuk agar nasibnya berubah. Kalau istilah sasaknya adalah lelah temiskin wahai tuan imam. Papuk kemiskin, inak kemiskin, amak kemiskin, baluk-baluk kemiskin. Buktinya tidak ada warisan yang kami ditinggalkan. Coba kami kaji nunas petunjuk. Apa yang kami lakukan agar nasib kami agak baiklah. Singkat cerita, diberikanlah resep oleh Imam Abul Hasan As-Sazili untuk selalu menjaga wudunya. Jika wudumu batal, wudu lagi. Istilah sederhananya, tidak boleh batal wudunya lah. Kentut boleh, tapi setelah kentut wudu lagi. Kencing silahkan, tapi setelah kencing wudu lagi. Tidur silahkan, bangun tidur wudu lagi. Itu yang dia amalkan. Kurang lebih 4 bulan. Apa yang terjadi bapak-bapak yang kami cintai? Pas bangun di tengah malam jam 2, jam 3 malam di keheningan malam. Dia ingin mencari air untuk dia berwudu. Tatkala dia mengambil air di sumur, apa yang terjadi? Terjadilah keajaiban. Bukan air yang naik dari sumur tersebut, tapi yang naik dari sumur tersebut adalah emas. Berkat Nabi, berkat dia menjaga wudunya. Ini namanya misdaq. Ini namanya bukti bahwa benarnya janji daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam
orang yang mengamalkan dan menjaga, orang yang berwudu sesuai lengkap dengan syarat rukunnya dan sunnatnya, Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikannya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata berkat dia berwudu, Masya Allah, ekonominya berubah secara drastis, langsung kaya raya. Emas no arantai kelangan sumur sila. Marak kebelik bembek, kebelik emas nih ke yang naik dari sumur. Berkat Nabi, berkat dia menjaga wudu. Itulah cerita yang kami dengar dari beliau, Allah yarham, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Allah yarham. Mungkin sekadar ini yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya adalah jika kita selalu hadir mengajak para masyarakat jamaah kita, para tokoh kita, pimpinan-pimpinan ormas yang ada di Lombok Timur seperti ini, kami yakin insya Allah apa yang kita khawatirkan tidak akan terjadi. Paham radikal bisa kita redam, hoak bisa kita stop, demikian juga intoleran bisa kita tiadakan, minimal bisa kita kurangi. Jika hal-hal seperti ini perlu dan selalu kita lestarikan. Terima kasih dan demikian, dan mohon maaf tentunya kepada para pemirsa dimanapun kalian berada, pelungguh-pelungguh berada di setiap masjid dan sebagainya. Dan terima kasih kembali kami haturkan kepada Bapak Kapolres kita, demikian juga kepada semua jajaran. Mudah-mudahan